Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa asqallah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Khususnya di siang ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, membicarakan atau menyampaikan tentang adab dan akhlak. Bab yang kita sampaikan masih terkait dengan bab as-salam, tentang salam. Yang terakhir kita sampaikan bagaimanakah kita dianjurkan untuk mengulangi salam ketika kita bertemu seorang dan kemudian berpisah dan bertemu kembali. Kemudian yang bagian berikutnya yaitu ketika kita memasuki rumah, apakah rumah itu ada penghuninya ataupun tidak, maka kita diperintahkan untuk mengucapkan salam. Dalilnya di dalam surat An-Nur ayat yang ke-61, Allah berfirman, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum ta'qilun. Fa idza dakhaltum, jika kalian masuk ke suatu rumah, jika kalian masuk buyutan, rumah-rumah. Di sini tidak satu rumah, rumah-rumah. Ini nanti yang akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan rumah-rumah ini. Jika kalian masuk rumah, fasallimu, maka ucapkanlah salam ala anfusikum, kepada diri kalian sendiri. Maka artinya disebutkan memberi salam kepada penghuni yang ada di situ. Ketika kita memberikan salam kepada orang lain, maka sama halnya memberi salam kepada diri kita sendiri. Dan salam itu adalah tahiyatan min indillah. Ini merupakan berupa salam ketetapan yang tertetapkan Allah Subhanahu wa taala, mubarakatan thayyibah, yang membawa berkah lagi membawa kebaikan. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat, demikian Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya la'allakum ta'qilun, agar kalian memahami. Penjelasan ayat ini para jemaah disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala. Beliau menjelaskan bahwasanya ayat ini ketika dikatakan buyutan, yaitu rumah-rumah, maka maksud rumah ini adalah rumah yang ada penghuninya. Ini salah satu penafsirannya. Sehingga mengucapkan salam ketika di rumah itu ada penghuninya. Ketika kita masuk rumah ada penghuninya, maka kita mengucapkan salam. Ini adalah salah satu pendapat. Kemudian juga yang lainnya disebutkan yang dimaksud di dalam rumah itu maka adalah rumah yang tidak ada penghuninya, karena ala anfusikum, pada diri kalian sendiri. Karena dikatakan fasallimu, salamlah kalian ala. Maka ketika kita mengucapkan salam ala anfusikum, pada diri kalian,
Ini menunjukkan kita bersalam pada diri kita sendiri. Berarti di rumah itu tidak ada orang. Ini pendapat yang kedua. Adapun dikatakan oleh yaitu Imam Ibnul Arabi, maka dia mengatakan pendapat yang mengatakan ayat ini berlaku umum, baik itu rumahnya ada penghuni ataupun tidak, ini yang lebih kuat. Jadi kita tetap mengucapkan salam apakah ada penghuninya ataupun tidak. Bedanya kalau ada penghuninya kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi ketika tidak ada bacaan yang beda, yaitu assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Penjelasan ini disebutkan bahwasanya lafadz ini dijelaskan atau diterapkan, diamalkan oleh para salaf. Di antaranya disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan idza dakhala al-baita ghairu maskunatin, kalau kamu masuk suatu rumah yang tidak ada penghuninya, tidak ada penghuninya, wal yakul, maka katakanlah assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alaina, semoga keselamatan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Ini ucapan salam yang khusus ketika kita masuk rumah yang kita tahu di rumah itu tidak ada penghuninya, tidak ada penghuninya, maka kita mengucapkan salam dengan lafaz yang demikian ini. Sehingga dari sini para jamaah ya azani wa azakumullah, mengucapkan salam ini sangat ditekankan dimanapun kita berada, apalagi masuki rumah. Karena dengan memasuki rumah kita mengucapkan salam ini termasuk zikir, termasuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mendoakan orang yang ada di dalam rumah tersebut. Dan ketika kita masuk rumah kita mengucapkan zikir, maka nanti syaitan yang ada di dalam dia akan lari, yang kita tidak melihatnya. Namun sebaliknya, kalau misalnya kita masuk rumah tanpa salam, tanpa mengingat Allah Ta'ala, setan akan tetap di situ. Bahkan ketika kita memiliki yaitu makanan yang ada di dalam rumah itu, kemudian kita tidak berdoa ketika sebelum makan, setan akan ikut serta. Tapi ketika kita mengucapkan doa, maka setan akan lari. Nah, ini yang disebutkan di dalam riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwasanya Rasul bersabda, idza dakhala ar-rajulu baita, kalau ada seseorang masuk rumahnya, ada seseorang masuki rumahnya, bisa jadi rumahnya sendiri memang, fa dzakarallah, kemudian dia berzikir kepada Allah Ta'ala, inda dukhulihi wa inda ta'amihi, ketika dia itu masuk rumah dan ketika dia itu mau makan. Kalau zikirnya masuk rumah mengucapkan salam, assalamualaikum. Adapun zikir ketika sebelum makan baca bismillah, itu adalah zikrullah. Kalau seseorang mengucapkan ini, qala syaitan, maka setan mengatakan la mabita lakum, tidak ada tempat untuk mabit, tidak ada tempat untuk bermalam, karena sudah disebutkan nama Allah di situ. Wala asya, dan juga tidak ada tempat, tidak ada makanan yang bisa kita makan, karena sudah disebut nama Allah juga. Ini fadilah yang besar, yang dimana setan yang ada di suatu rumah itu akan lari, akan tidak ada di situ, yang tentunya kita tidak bisa melihatnya. Maka ketika kita masuk hendaklah demikian. Namun sebaliknya, wa idza dakhala, kalau seseorang itu masuk rumah, falam yadkurillah inda dukhulihi, dia tidak berzikir kepada Allah ketika masuk. Ketika masuk tidak berzikir kepada Allah, tidak mengucapkan salam. Qala asyaitan, setan mengatakan, adraktumul mabit, kalian dapat tempat untuk bermalam malam ini. Kalian bisa bermalam di rumah ini. Kenapa? Ya karena disebutkan nama Allah. Tidak ada salam di situ.
Kemudian wa idza lam yadhkurillah 'inda ta'amih, kalau seorang mau makan tidak berzikir, tidak mengucapkan bismillah, setan mengatakan adraktumul mabit wal 'asya, kalian bisa bermalam di rumah ini dan kalian bisa menikmati makan malam. Ini menunjukkan para jemaah bagaimanakah kita diperintahkan ketika memasuki rumah itu mengucapkan salam, walaupun rumah kita sendiri, walaupun tidak ada orang di dalamnya. Ya, kita keluar dari rumah, pergi dan yang lainnya, ya, kemudian masuk rumah lagi. Maka ketika kita tahu masuk rumah tidak ada orang di situ karena yang tahu kita penghuninya, maka ketika masuk rumah dan kemudian tidak ada penghuninya, maka sebagaimana tadi diajarkan, ucapkanlah assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ini yang tidak ada penghuninya. Adapun ketika ada penghuninya, maka ucapkan seperti biasa, assalamualaikum warahmatullah. Baik, selanjutnya ya ikhwah azani wa azkullah. Di antara adab di dalam salam, maka bagaimanakah kita mengucapkan salam kepada orang lain, khususnya dari kondisi. Ada yang kondisinya mereka sedang duduk, berjalan, berkendaraan. Maka disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, yusallimur raqibu 'alal mashi. Hendaklah mengucapkan salam orang yang naik kendaraan kepada orang yang berjalan. Jadi kalau kita naik kendaraan ada yang jalan, yang mengucapkan salam yang naik kendaraan, yang berjalan yang menjawabnya. Wal mashi 'alal qa'id, dan orang yang berjalan hendaklah yang memulai salam kepada orang yang qa'id, orang yang duduk. Wal qalil 'alal katsir, dan yang sedikit memberikan salam kepada yang banyak. Sampai sedemikian rupa para jamaah, yaitu mengucapkan salam diatur di dalam Islam. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan agama Islam, bahwasanya yang kecil-kecil saja diatur, yaitu diberikan dalil dan kita disuruh mengamalkannya. Maka betapa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas penjelasan yang sangat rinci dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Ketika di dalam majelis yang semacam ini, kita dianjurkan juga mengucapkan salam ketika masuk majelis. Ya, dalilnya dari perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau mengatakan dalam kitab At-Tibyan fi Adabil Hamalatil Quran, wa ayyusallimu 'alal hadirin idza dakhala wa yahussuhu dunahum. Hendaklah memberi salam kepada para hadirin ketika masuk dalam suatu majelis. Ketika masuk majelis memberi salam, wa yahussuhu dunahum, dan mengkhususkan kepada selain mereka. Maksudnya di sini adalah kepada gurunya. Tentunya ketika ini tidak mengganggu di dalam majelis tersebut. Majelis sudah dimulai semacam ini, kemudian datang mengucapkan salam dengan keras, ya ini ketika mengganggu ya jangan. Maka yang kita ucapkan salam adalah orang yang ketika kita mau duduk, yang di sekitar kita, itu kita ucapkan salam kepadanya. Mungkin beri isyarat kepada sang guru atau ustadz yang sedang menyampaikan. Bitahiyah, dengan salam, wa ayyusallim alaihi wa alaihim, dan kemudian hendaklah dia juga mengucapkan salam idan sorofa, ketika keluar, ketika pulang, ketika selesai dari majelis mengucapkan salam lagi. Jadi masuk memberi salam, keluar juga memberi salam. Kama ja'a fil hadis, bagian disebut dalam hadis, walaisatil ula ahaqqu minats tsaniyah. Tidaklah salam yang pertama lebih berat dari salam yang kedua. Artinya sama-sama berhak. Sama-sama berhak yang pertama maupun yang kedua. Maka masuk kita salam, keluar kita juga mengucapkan salam. Ini yang bagian akhir insyaallah, yaitu ketika kita mendapatkan kiriman salam. Ada orang titip salam, kiriman salam, bagaimanakah cara menjawabnya? Cara menjawab ketika dititipi salam. Ya, misalkan kita kan sering titip salam ke siapa, kemudian kita diberitahu teman kita, hei antum dapat salam dari ini. Ya, kita jawabnya apa begitu? Ya, begitu saja atau gimana? Maka disebutkan di sini ada redaksi, paling tidak 2 redaksi yang nanti itu fleksibel, tergantung kondisi. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul pernah bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, hada Jibril, ini Jibril. Rasul mengatakan ini Jibril, berarti Rasul mengatakan Jibril ada di situ, tapi Aisyah tidak tahu, ya, karena tidak kelihatan. Yaqra alaiki salam, malaikat Jibril menyampaikan salam kepadamu, menitipkan salam kepadamu, karena Rasul yang tahu. Maka apa jawaban Aisyah? Qultu wa alaihis salam warahmatullah. Maka kepadanya, kepada malaikat Jibril, assalam warahmatullah. Wa huwa yara ma la ara. Rasul mengetahui malaikat Jibril atau malaikat Jibril mengetahui Rasul, dan aku tidak melihatnya. Aku tidak melihat malaikat Jibril. Wa alaihis salam warahmatullah. Ini redaksi yang pertama. Kemudian ada suatu riwayat juga dari Abu Dawud, ada seorang sahabat yang dia menyuruh anaknya untuk menemui Nabi, menyuruh anaknya menemui Nabi, dan kemudian titip salam kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ataituhu, maka anak yang dititipi salam mengatakan, dia mendatangi Rasulullah SAW. Fakultu inna abi yukri'uka assalam. Wahai Rasulullah SAW, ayahku titip salam kepadamu, ayahku menyampaikan salam kepadamu. Faqal, maka Rasul menjawab, alaika wa ala abikas salam, alaika wa ala abikas salam, untukmu dan untuk ayahmu assalam. Ya, nah, kata-kata abika ini misalkan tidak dikatakan abi, mungkin ada dari seseorang, bisa diganti dengan domir, yaitu huwa, wa alaika wa alaihis salam, wa alaika wa alaihis salam kalau laki-laki. Kalau perempuan, wa alaika wa alaihis salam. Jadi kalau ada titip salam kepada kita, siap dengan wa alaika wa alaihis salam. Ya, maka ini redaksi yang kedua. Kalau yang dari Aisyah, wa alaihis salam wa rahmatullah, ada tambahan. Nah, itu untuk ketika dititipi salam. Sekarang yang ngetren sekarang ini, kita sering WA, kemudian cecetan, ada salam di situ. Apakah harus dijawab salam seperti itu? Harus dijawab atau tidak? Karena ada orang disalami nggak mau jawab. Saya sudah setiap WA itu saya menulis salam, nggak pernah jawab salam saya. Nah, perhatikan ini supaya tidak salah paham. Ya, perhatikan ya lehwa, bahwasanya pada dasarnya bahwasanya menjawab salam itu wajib. Iya, menjawab salam itu memang wajib, tapi cara menjawabnya bagaimana? Dan yang menyampaikan salam dalam bentuk apa? Langsung titip salam atau melalui tulisan, melalui WA dan yang lainnya. Maka dikatakan bahwasanya para ulama ini ketika ada titipan salam termasuk WA itu kan tidak langsung, ya, artinya menulis begitu. Maka pada asalnya segera dijawab, segera diucap, dan jawabannya secara lisan. Yang titip salam, kamu dapat salam dari ini, jawabnya secara lisan. Bagaimana dengan tulisan WA dan yang lainnya? Sama. Maka perhatikan perkataan dari Imam Al-Nawawi rahimahullah ta'ala yang menjelaskan hadis Aisyah yang di awal tentang malaikat Jibril tadi itu. Hadarraddu wajibun alal faur, maka menjawab salam ini adalah wajib untuk disegerakan. Artinya kalau ada WA kita buka segera jawab. Ya, tapi yang dijawab itu, misalkan kita belum menjawab WA-nya, ketika di tulisan tanda assalamualaikum kita jawab. Ya, wa kadza law balahu salamun fi baraqatin. Demikian juga meskipun penyampaian salamnya itu di kertas, dulu belum ada HP, jadi misalkan titip surat dan yang lainnya, ya, min waraqatin, itu min ghaibin, dari orang yang tidak tahu, tidak tahu siapa, lazimahu ayyaruddas salam, maka tetap wajib menjawab salam alaih bil lafzi alal faur. Ini catatannya, ya, bil lafzi alal faur idza qara'ahu, dengan lafaz sesegera mungkin ketika dia membaca. Jadi kesimpulannya, ketika kita mendapatkan ucapan salam lewat tulisan, yang wajib bagi kita menjawab salam itu dengan lisan, dengan lisan. Kalau kita mau menjawab dengan tulisan, ya tidak ada masalah,
Itu berarti dua yang kita lakukan, dengan lisan, dengan tulisan. Tapi yang tetap diwajibkan dengan lisan ini. Makanya kalau ada orang mengucapkan salam kepada kita, atau kita WA kepada orang lain dengan salam, terus dia langsung menjawab pertanyaan kita, kita katakan tanpa menjawab salam, jangan suudzon, ya, jangan apalagi marah begitu. Ini di salam ini nggak pernah menjawab. Ya pada asalnya secara lisan salam itu, bukan secara tulisan, secara lisan. Maka dari itu tidak ada kewajiban secara langsung kalau kita mengucapkan salam lewat tulisan harus dijawab dengan tulisan juga. Tidak ada. Ya tidak ada. Yang ada adalah dengan lisan jawabannya. Sebaliknya kalau ada orang menulis WA kepada kita, kemudian kita membaca ada assalamualaikum, kita mengucapkan waalaikumsalam, terus kita tulis permintaannya apa, selesai, cukup. Ya, jadi jangan ngotot, jangan ngengkel dengan tulisan. Itu tidak wajib dengan tulisan, tapi dengan lisan ini pada asalnya. Itulah ya ikhwah azani wa azakullah, bab assalam kita sampaikan. Insyaallah hari ini adalah merupakan bagian terakhir tentang masalah salam. Semoga dengan kita memahami, mengetahui ilmunya ini, kita bisa betul-betul memandang salam bukannya sekedar ucapan biasa, tapi ini adalah mendatangkan keberkahan kepada kita dan merupakan doa sehingga kita tidak bosan, kita tidak malu, kita akan bersemangat untuk melakukannya kepada siapapun. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri kafaratul majelis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.